sudah. Oke, kalau sudah, coba kita kemarin persamaan ya, tapi eh, yang untuk responsif kita ngulas dulu persamaan ya, empat apa ya, atau Bapak fullkan kali, nah gitu. Oke, coba kalian kerjakan dulu tuh satu soal ini. Gimana tuh?
Oke, sudah belum kira-kira? Jawabannya D bukan Pak. D, min 7. Coba gimana di situ? Bisa nggak nulis? Ya, betul ya, yang D ya, 7. Oke, pertama yang ininya dulu, betul ya. Ini dulu dengan ini sama. Ya, ini dengan ini sama ya. Oke, terus yang kedua, kuadrat plus 7x plus 10 sama dengan 0. Bagus ya, ini sama dengan 0. Dengan catatan apabila kita substitusikan ke x plus 1, ya, hasilnya min 5 misalnya, atau min 2. Min 2, masukkan ke sini, tidak boleh sama dengan 0. Ini kebetulan tidak 0. Min 2 tambah 1, min 1. Ya. Kemudian min 2 ditambah min 4 tambah 3 sama dengan min 1 juga. Ya, jadi betul ya, jawabannya sama dengan min 7. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan sambil langsung nanya ya. Kalau ada pertanyaan langsung nanya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya, tolong dihapus lagi ya. Siapa tadi?
Udah Pak. Ya, oke. Yang mau bertanya langsung ya, nanya, silakan ya. Yuk, kerjakan dulu coba bagaimana. Berapa? Nomor 16? Dapat, udah dapat belum? Satu bukan Pak. Ya, yang lain berapa? Sama ya? Iya, Iya, oke. Perlu dibahas atau nggak usah? Nggak usah ya? Perlu. bahas aja Pak. Bahas aja Pak. Iya, Oh, bahas aja berarti. Oh, kalian atau Bapak? Kalau kalian tuh lama ya nulisnya. Yung juga. Hmm. Kita ambil P-nya itu sama dengan apa di sini? 3 Tiga pangkat pangkat. X. Nah, Bapak yang nulis deh kalian. Itu biar cepat. Apa di sini? P kuadrat. P kuadrat min 36 P tambah 24 sama dengan 0. Terus Dipecah jadi P min 9 sama P min 27. P min 27. Oke, bagus ya. Berarti P sama dengan 9 di sini. P sama dengan 27. Berarti X-nya berapa kalau gini? X-nya sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Atau X-nya sama dengan 3. Ini kan di sini ini solusinya nih alfa beta ya, ini alfa ini beta. Berarti di sini alfanya sama dengan 2, betanya sama dengan 3 ya. Oke. Nilai mutlak dari 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Nilai mutlaknya sama dengan 1 ya. Bagus. Lanjut ya. Ayo, cepetan. 17.
Berapa? 80 kan, Pak? Iya. Terus 80. Oke. Sama ya, yang lain juga sama 80. Gimana ini? Apa di sini? 3 kali berapa? 3 kali 3 kuadrat ya? Iya. 3 pangkat X. Ini 3 pangkat X itu kan? Iya. Bukan? Iya, sama. Ya, 9 kali 1 berarti 8 kali 3 pangkat X ya? Itu 32, Pak, bukan 9. Tadi nulis berapa ya? Tiba-tiba begitu. Sama dengan 32. Berarti 3 pangkat X-nya berapa? 4. Oke. Ini berapa ini? 4 kali 5 pangkat X itu 5 pangkat X kali 9 pangkat X. 5 pangkat X kali 9 pangkat X dikali 5 pangkat 1 kurang X. Oke. Berarti ini kan sama aja. 5 pangkat X kali 9 pangkat X kali 5 pangkat ini aja ya, jumlahnya langsung ya. Iya. Oke, langsung aja jumlahnya berapa nih? 5 pangkat X 1. ditambah 1 X. Iya, oke. 9 pangkat X. Berarti 5 pangkat 1. Nah, ini berapa tuh? 3 pangkat X pangkat 2. Iya, gitu kan ya? Iya. 3 kali 2X, 2nya di bawah kan. 5 dikalikan ke 4 pangkat 2. 4 pangkat 2. Berapa jadinya? 8. Oke, bagus. Ada mau bertanya? Enggak, silakan. Kalau enggak ada, kita lanjut. Nah, ini gimana? Oh, ini ada logaritmanya ya. Ini ada logaritma. Jadi belum ngebahas logaritma sebetulnya ya. Cuman gimana, kalian punya ide dulu nggak? Silakan. Empat X plus 5 pangkat 4 pangkat X plus 5 pangkat Y sama dengan 6. 4 pangkat X plus Y sama dengan 5. Ini yang bawah bisa diselesaikan begini kali ya, yang bawah. 4 pangkat X per Y itu sama dengan 5. Ini dipangkatkan ke Y aja. Ya, ruas kiri dipangkatkan Y, berarti ruas kanan dipangkatkan ke Y juga. Gitu. Jadi 4 pangkat X sama dengan 5 pangkat Y. Terus bagaimana? Kalau kita masukkan ke sini, ya kebersamaan ini berarti berapa tuh? 4 pangkat X 4 pangkat X ditambah dengan 5 pangkat itu kan sama 4 pangkat X juga. Sama dengan 6. Berarti 2 kali 4 pangkat X sama dengan 6. Berarti 4 pangkat X-nya sama dengan berapa tuh? 3 ya? Halo? 3. Kalau 4 pangkat X, kalau untuk menentukan nilai X ini ya, pakai logaritma. Kalau yang ini dikasih logaritma nih, log 4 pangkat X, nanti belajar logaritmanya ya, ini untuk sementara aja dulu. Nah, jadi sifat-sifat logaritma itu ya, jadi X log 4 ditambah log Y gitu ya, log 3. Maka ketemulah X-nya sama dengan log 3 per log 4. Ya, ini artinya 4 log 3. Ya, nanti mungkin dibahas ya di ininya. Apa namanya?
persamaannya. Begitu juga yang Y. Yang Y berarti 5 pangkat Y sama dengan 3 berarti kan ya. Sama seperti tadi. Y log 5 sama dengan log 3. Berarti Y-nya adalah log 3 per log 5. Jadi ini sama aja dengan 5 log 3. Sementara kalau 1 per X, 1 per X ditambah 1 per Y, ini akan sama dengan 1 per, berapa itu? Berapa? 4 log 3, 4 log 3 ditambah dengan 5 log 3. Ini kalau dirubah ini jadi 3 log 4. Nanti ya, ini 3 log 5. Maka ini sama aja dengan 3 log 20 sifat perkalian. Ya nanti untuk saat ini ya begitu dulu ya, nanti kita bahas di logaritma. Kira-kira seperti itu. Pakai definisi logaritma dan ada sifat-sifat sama dengan ini sebetulnya dengan apa namanya fungsi eksponen ya. Ada sifat-sifatnya juga, definisinya juga begitu. Jadi harus dipahami dulu. Gitu. Oke, kita lanjut. Ini bagaimana? Dua soal sekaligus, dua soal berapa? Dan ketemu
apa jawabannya? Udah ketemu lah nomor 19 sama nomor 20. 19 dulu deh, berapa 19 dulu? Halo? Halo? Bingung atau bagaimana? Aku dapatnya si B 56 untuk 19, tapi ya kurang lengkap caranya. Kurang lengkap caranya. Yang lain ada yang mau ini? Ini 3 pangkat X dengan 6X berapa ya? Ini berarti 9 kali 3 pangkat X gitu ya. Sama dengan, kalau yang 6 bagaimana? Berarti 6 itu 2 kali X min 1 dan 3 kali X min 1. Gitu ya? Yang ini dulu nih, yang ini dulu kita selesaikan. Atau ini kita rubah dulu. 6 pangkat min 1 dikalikan 6 pangkat X ya. Gitu ya. 6 pangkat min 1 kali 6 pangkat X. Gitu. Berarti ini 9 kali 3 pangkat X sama dengan 1/6. Nah, kita rubah yang ini nih. Berarti 2 pangkat X dikalikan ke 3 pangkat X. Begitu kira-kira ya. 3 pangkat X-nya kita coret ini. Berarti 9 kali 6, 54 ya. 2 pangkat X. Gitu. Jadi 2 pangkat X-nya sama dengan 24. Terus sampai sini bagaimana? Nyari apa ya? Nah, di sini ada 2 pangkat X, ini udah 2 pangkat X-nya ditambah dengan 3 pangkat berapa ini? 3 pangkat 6 per X min 1 ya. 6 pangkat X min 1. Tiga pangkat 6 X min 1. Ini ya yang harus diuraikan dulu nih. Kira-kira gimana nih? 3 pangkat 6 X min 1. Kalau kita nguraikan dari sini gimana nih? 2 pangkat X itu sama dengan 2 pangkat X itu sama dengan 54 itu berapa kali berapa? 2 kali 3 pangkat 3 ya. B, kalau kita mau nguraikan ke situ. 2 kali 3 pangkat 3. Kemudian 2 pangkat X min 1, kita bagi 2, ini bagi 2, jadi 2 pangkat X min 1 sama dengan 3 pangkat 3. 2 dikalikan ke S. Jadi 3 pangkat 3 ya di sini. 3 pangkat 3. Oke. 3 pangkat 3 sama dengan 9. Ini 3 pangkat 6. 3 pangkat 6. Kalau kita rubah, berarti ini dipangkatkan 6 jadi berapa? 3 pangkat 6. Jadi dikali 2 ya.
Ya, berarti di sini 2 pangkat 2x min 1. Ini 3 pangkat 6. Nah, kalau x min, kalau kita bagi misalnya ya, yang ini nih, 3 pangkat 6 per x min 1, berarti yang ini juga jadi berapa di sini? 2 kuadrat. Betul nggak begitu? Ya, 2 kuadrat. Kalau 2 kuadrat, halo, 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 suara Bapak kedengaran nggak? Terdengar, Pak. Bentar, ini kok suara kalian nggak kedengaran? Oke, baik, kita lanjutkan lagi. 2 kuadrat itu sama dengan 3 pangkat 6 min x. Ya, udah tinggal masukkan ke sini aja. Berarti 2 pangkat x sama dengan berapa tadi? 54 ya. Ditambah dengan berapa? 3 pangkat 4. Sama dengan 58. Begitu tuh. Bingung nggak kira-kira menurut kalian? Saya masih bingung di 2 pangkat X. Jadi 2 kali 3 pangkat 3 itu kayak mana, Pak? Yang mana? Yang ini? Bawah-bawahnya. Yang ini bukan? Ya. Kan kita punya 2 pangkat X sama dengan 54 kan ya? Iya. 54 itu kan sama dengan 2 kali 5, 2 kali 27. Ini 2 kali 27 kan ya? Ini 2 kali 3 pangkat 3. Betul begitu? Bingung nggak? 54 itu sama dengan 2 kali 27 sama dengan 54. 27 itu kan 3 pangkat 3. Jadi kita ambil 2 pangkat X sama dengan 2 kali 3 pangkat 3. Ya, karena kita ngakalin ini aja nih. Nah, gitu ya. 3 pangkat 3. Ya, makanya kita ambil. Jadi kan kita punya tadi 2 pangkat X sama dengan 2 kali 3 pangkat 3. Yang ini dibagi 2, yang ini bagi 2. Kalau bagi 2 kan jadi 2 pangkat X min 1. Yang ini berarti 3 pangkat 3. Gitu ya. Jadinya. Nah, ini 3 pangkat 3-nya. Karena yang diminta di sini 3 pangkat 6 per X min 1, maka dibagi dengan X min 1. Ya, yang ini dibagi dengan X, tadi mana 2-nya? Ya. Oh, ini pangkat, ini dipangkat 6 kan dulu ya, ini 3 supaya pangkat 6 sama dengan dikali 2 pangkat. Ini kali 2 juga pangkatnya ya, sehingga ya kayak tadi kayak ini. 2 pangkat 2 kali X min 1 sama dengan 3 pangkat 6. Ya, yang diminta kan 6 per X min 1, ya tinggal dibagi aja dengan X min 1 yang ini bawahnya juga dibagi dengan X min 1. Gitu ya. Oke, begitu kira-kira. Bingung nggak? Silakan. Kalau enggak kita lanjut ke nomor 2, silakan. Nomor 20, silakan coba nomor 20 bagaimana? X1 dan X2 adalah penyelesaian dari persamaan itu. Maka X1 min X2 dikuadratkan 25 per 4, Pak. 25 per 4, Pak. 25 per 4. Oke. Nggak usah dibahas ya? Bisa ya? Nggak usah? Atau usah? Bisa, Pak. Bahas aja, Pak. Nggak usah? Bahas aja. Bahas aja, Pak. Bahas aja.
Kalau bahasanya karena kalian yang jawab tuh berapa per berapa tuh 2 kali. Ntar Bapak hapus dulu deh. Kalian hapus ya. Ini 2 pangkat berapa di sini? 2/3 pangkat gitu ya? 2/3 pangkat. Iya, Ya, berapa di sini? 2x pangkat 2 2x pangkat kuadrat min min 6. Terus dikali dengan 2/3 pangkat 3 min 3x. 3 min 3x. 3 min 3x. Sama dengan 2/3 pangkat min 1. Pak. iya 2/3 pangkat min 1. Oke. Ya, ini udah 2 pangkat 2/3. Ini diselesaikan dulu ya. 2/3-nya. Pangkat berapa tuh? Berapa sini? 2x kuadrat min 3x min 3 begitu kan? Iya, Pak. Iya. Berarti apa tuh? 2x kuadrat min 3x min 3 sama dengan min 1. Atau 2x kuadrat min 3x min 2 ya. Betul min 2? Iya, Pak. Ya. Ini x, ini 2, ini min, ini plus ya. Iya. Berarti x-nya berapa? X-nya sama dengan min setengah. X-nya sama dengan min setengah atau X-nya sama dengan berapa? 2 ya. Sekarang berarti di sini tidak ada ini aja ya, X1, X2-nya mana aja kayaknya. Kalau di sini X1 berarti di sini X2. X2. Berarti min 1 dikurangi min 1/2 dikurangi 2 ya. Ini X-nya min 1/2 dikurangi 2 dikuadratkan. Sama dengan berapa tadi? 25/4 ya. Terus. Oke. Oke, begitu ya kira-kira ya. Lanjut. Nomor 21 bisa langsung ditebak kali ya? Enggak. Berapa? 3. Iya. 3. Nomor 22-nya. Dua per tiga bukan Pak? Berapa? 2/3? 2/3. Iya, 2/3 ya. Oke. Gimana caranya? Karena pangkatnya udah sama, kalau misalnya hasilnya sama berarti 1 min X sama dengan 2X min 1. Iya, 1 min X sama dengan 2X min 1. Terus 3X Ganjil sama lagi ya, ini ganjil berarti. Berapa jadinya? 3X sama dengan 2. 3X sama dengan 2, ya berarti X-nya 2/3. 2/3. Ya, ya. Oke, nomor berikutnya.
Berapa ini? Satu aja bukan Pak. Satu aja. Min 1 aja. Yang D bukan Pak. Ya. Ya, yang D ya. Gimana Pak. nih? Soalnya kalau yang D kan Bisa satunya dimasukin ke yang persamaan kanan di pangkat 8 jadi positif. iya, ini bisa min 1, Betul. bisa 1 juga kan ya? Ya. Iya, oke. Iya, Pak. Jadi bagus itu yang gimana coba yang ininya? Kalau fungsinya kan pertama yang ini kan bisa sama dengan ini ya. Berarti 2x min 1 akan sama dengan min 2 plus x. Dan yang berikutnya karena di sini pangkatnya genap nih ya. Pangkatnya genap. Kalau pangkatnya genap kan boleh di sini negatif juga boleh. Jadi yang satu positif, yang satu negatif. Artinya kalau di sini misalnya fx nih fungsinya ya, yang ini gx misalnya begitu. Yang pertama kan sama dengan fx sama dengan gx. Ya. Karena di sini genap nih, yang fx gx itu yang ini ya. Karena di sini pangkatnya genap kan bisa fx-nya sama dengan min gx. Bisa negatif salah satunya, ya kan? Atau negatif dua-duanya gitu ya, bisa salah satu negatif. Kan negatif dipangkatkan 1/8 kan sama aja begitu hasilnya ya. Jadi positif juga. Min 2 dipangkatkan ke 8 misalnya begitu kan, jadi positif di sini. 2 pangkat 8 itu berapa? 128 ya. 256 ya. 256. Begitu juga 2 pangkat 8, 256 juga. Nah, jadi sama kan? Ini dengan ini kan sama misalnya ya. Sehingga di sini ada 2 persamaan. Pertama yang ini nih fx sama dengan gx. Berarti di sini berapa tadi? 2x berarti x sama dengan min 1. Oke ya. Sementara yang ini nih fx sama dengan 2x min 1 sama dengan min dalam kurung min 2 plus x. Ini kasusnya beda dengan yang ini. Kalau yang ini kan ganjil nih, ya ganjil. Kalau ganjil berarti ya 1 min x-nya aja yang sama dengan 2x min 1. Tapi kalau yang negatif kan ganjil bagi negatif hasilnya ya. Jadi ada perubahan. Ini nggak berlaku tuh yang fx sama dengan min gx-nya nggak berlaku kalau di sini. Karena di sininya ganjil. Tapi kalau genap berlaku. Karena ini genap ya dia berlaku yang fx sama dengan min gx. Sehingga kalau kita selesaikan ini sama dengan 4 min x. Jadi x-nya berapa? Ini 3x. X sama dengan ya, x-nya sama dengan 1. X sama 1. Yang D ya. Gitu kira-kira. Hati-hati gitu ya. Kalau soal kayak begini sih sebetulnya ya kalian tinggal substitusikan aja ya. Kalau kita substitusikan ya hasilnya kira-kira min 1 kan masuk tuh ya kalau disubstitusikan ya. 1 masuk. Tapi ya biasanya soal-soal UTBK kayak begitu ya biasanya enggak harus disubstitusikan. Jarang yang disubstitusikan begitu gitu ya dari PG-nya. Jadi emang harus dicari biasanya soal-soal PG. Nah, kalau ini soal ya bisa terkecoh kalian. Nah, pangkat 8, ada 1 aja masukin 1, udah 1 udah benar, udah. Biasanya kayak begitu tuh, jadi nggak diteliti ke yang lain. Baik, lanjut. Nomor 24, diberikan bilangan bulat A dan B yang memenuhi A, 3A sama dengan 81, B plus 2, 125B sama dengan 85 pangkat A min 3. Nilai dari A kali B adalah? Saya nemunya 60. Berapa? 60. Lupa Bang, maaf ya agak ngantuk. Berapa? Yang lain berapa? Saya juga nemunya 60, Pak. Oh iya. 60 ya. Ya, ini mah persamaan biasa aja ya.
Oh, yang ini jadi berapa di sini? 3 pangkat A, cuma agak panjang kayaknya ya. Ini 3 pangkat 3 berapa? pangkat 4 kali B plus 2 dikali B plus 2 3 pangkat 4B plus plus 8. 8. plus 8. Berarti A-nya bisa persamaannya berarti berapa tuh? A sama dengan 4B plus 8. Plus 8. Oke. Sementara kalau yang ini 5 pangkat 3B sama dengan 5 pangkat A-3. Amin 3. Oke, berarti 3B sama dengan Amin 3. Kan tadi kita punya A-nya di sini ya. Berapa A-nya itu? 4B plus 8. 4B plus 8. 4B plus 8 dikurangi 3. Berarti B di sini min 5 ya, betul? Iya, Pak. Kalau B-nya min 5 berarti A-nya berapa? Min 12. 12. Masukin ke persamaan. Min 12. 12 atau min 12? Min 12, Pak. Min 12 ya. Min 20 tambah 8 min 12. Udah disubstitusikan A kali B sama dengan 40. Oke, bagus. Lanjut. Berapa jawabannya? Yang 25 1010. 1010. 1010. Oke. Nggak usah dibahas kali ya? Atau bahas aja? Bahas aja, Pak. 5 kali 25 pangkat X ya? Iya, Pak. 5 pangkat 2021. Berarti berapa di sini? 5 pangkat 2X plus 1 sama dengan 5 pangkat 2021. 5 pangkat 1 dikali 2X. 5 pangkat. Nah, yaitu plus 1. Plus 1, ya. Kan ini kan 2X ya, plus 1, betul. 5 pangkat 2021. Berarti 2X sama dengan 2020. 2020. Berarti X-nya 1010. 1010. Oke, bagus. Lanjut. Ya, gunain sifat-sifatnya aja ya. Saya tanyakan A kali X ya. Berapa ini A pangkat berapa? Yang atas? A pangkat 2/3 dikalikan ke X pangkat 1/2 dibagi A pangkat 1/2 dikali AB pangkat 1/3. A pangkat 1/2 dikali AB pangkat 1/6. 1/6. 1/6. 1/3 Ya, kali karena itu akan 1/2. diakar lagi. Bukan akar pangkat 3 diakarin lagi. Oke. Coba kita bahas dulu yang ini. A akar pangkat 3 dari A plus B, gitu kan ya? Yang ini. Ya. Berarti di sini A pangkat berapa nih? A pangkat 1/2 dikali ini kan A plus B, A B pangkat 1/3 dipangkatkan ke 1/2 jadi 1/6. Jadi 1/6. Oke ya. Berarti A pangkat
1/6 tambah 1/2. Berapa tuh? Dua per tiga. Ya, pangkat 2/3 ya? Ya. 2/3. Asalnya kan 1/2 itu setengah ditambah 1/6 itu kan sama dengan 3/2, betul ya? 3/6, 3, ya betul, 2/3. 3 tambah 1, 4 itu. Oke, terus bagaimana? Yang B-nya jadi pangkat berapa? 1/6. 1/6 itu udah di akar ini kan udah ya. Jadi A pangkat 2/3 kali B pangkat 1/6. Berapa jadinya? Kemana jadinya? Betul nggak ini? Ada yang salah nggak? Saya dapat A kuadrat kali B, yang C jawabannya. Yang C. Iya. Ayo gimana? Teruskan. Yang bawah kan pangkat 1/2 dikali AB. Nah itu A-nya dikumpulin jadi A pangkat 3/2 kali B. Oke, yang ini dulu ya. A pangkat 2/3 ditambah dikurangi setengah ya. A pangkat 2/3 terus dikurangi setengah terus dikurangi 1 begitu. Oh iya bisa. Terus dikalikan ke B pangkat -1 ya. Betul enggak? Dikalikan ke X pangkat setengah. Betul enggak begitu? Yang sebelah kiri nih. A pangkat 2/3 atau kita selesaikan dulu ini jadi A pangkat berapa tuh? 2/3 kurangi setengah dikurangi 1. Penyebutnya 6 ya. 6 dibagi 3, 2, 4. Min 3, min 6. Berarti min 5/4. Betul. 5/6 Pak. 56. Berapa? Min 5/6. Min 5/6 kok jadi 5/4. Berarti A pangkat min 5/6 terus B pangkat min 1 ya, kalikan ke X pangkat setengah. Ini baru yang luas kiri aja nih. Terus luas kanannya bagaimana? Ini kan jadi saya buat di mana ya? Sini ya. Oke, coba warna. A pangkat min 5/6 dikalikan ke B pangkat min 1 dikalikan ke X pangkat setengah. Ini akan sama dengan yang ini nih. Ini A pangkat berapa? Akar A pangkat akar pangkat 3 B kuadrat. Ya. Ini kan sama dengan A pangkat setengah dikalikan ke A pangkat 2/3 dipangkatkan ke setengah jadi 2/4 ya. 2/4, 3/4.
2/6 ya, betul? 2/6? Iya. Iya. A pangkat setengah kalikan ke B 2/6. Masukkan ke sini. Berarti A pangkat setengah dikalikan ke B pangkat 2/6. Begitu kan? Begitu ya? Yang ditanyakan adalah A kali X. Oke, kita selesaikan dulu coba ya. Di sini A pangkat setengah sama dengan, berarti di sini A pangkat berapa tuh? Setengah ditambah dengan 5/6. Begitu bukan ya? Kemudian di sini B-nya pangkat 2. Ini pangkat berapa di sini? 2/6 ya? 2/6 atau 1/3? Ini 1/3 yang ini. Kemudian ditambah dengan 1. Setengah ditambah 5/6 berapa? 3. 8/6 ya? 8/6. 8/6 itu 4/3. Dikalikan ke B pangkat 4/3 juga. Berarti X pangkat setengah, kemudian yang ini adalah A pangkat berapa tuh jadinya? A kali B pangkat 4/3. Iya. Ya. A pangkat B 4. Atau yang ditanyakan di sini apa? AX ya? Ya AX. AX. Oh, berarti kalau begitu AX. Berapa AX-nya? A kuadrat kali B. Gimana nih, gimana? Nyari X-nya dulu. Kalau kayak begini, ini A kali B 4/3. Coba kita selesaikan dulu ya. Berarti X pangkat berapa di sini? A kali B pangkat 8/3 ya. Halo? A pangkat 8/3. Terus bagaimana terus? Saya kayaknya pengen ngoreksi deh Pak. Di sini ada yang salah. Di sini kenapa 4-3-6 ya Pak? Yang mana ya? Yang bawah sini. Ini kan harusnya AB pangkat 1/6 Pak. A kali B pangkat 1/6 yang bawah ini. Bapak ini dulu. Coba Bapak hapus dulu lah. Agak riuh nih, agak riuh. Ini coba hapus dulu semuanya. Biar agak banyakan coba. Ini ke sana kemarin ini ya. Mana sih? Hapus cepat. Oke, kita coba ke sini. Ini juga dihapus saja. Oke, kita coba uraikan yang ini dulu. Yang ini, yang biru coba. Yang ini kita
Kalau kita mau uraikan, ya di sini A pangkat berapa di sini? A pangkat, coba ya, kita uraikan. A pangkat 2/3, kemudian dikalikan ke X pangkat setengah, itu ya dibagi dengan berapa di sini? A pangkat, berapa nih? Akar A pangkat akar 3. Berarti akar 3B itu di sini kalau kita buat berarti AB pangkat 1/3 ya. Kalau kita uraikan lagi jadi berapa tuh? Jadi A pangkat setengah dikalikan ke AB pangkat 1/6. ya AB pangkat 1/6. AB pangkat 1/6. Kalau kita uraikan lagi jadi berapa di sini? A pangkat setengah ditambah dengan 1/6. Jadi berapa tuh? Pangkat 2/3. Pangkat 2/3 dikali B pangkat 1/6. 1/6. Iya. Ini yang bawahnya ya. Iya. A pangkat 2/3, di sini B-nya pangkat 1/6. Oke. Ini akan sama dengan apa di situ tuh? A pangkat, ya ini nih, akar A kali B pangkat 2/3, gitu kan ya. Berarti A pangkat setengah kalikan ke B pangkat 2/6. 2/6 itu 1/3. Gitu kan ya? Betul nggak? Betul ya? Nah, ini berarti di sini jadi A pangkat setengah dikalikan ke B pangkat 1/3. Ini kan ada yang sama nih, ya. Iya, Pak. Berarti di sini X pangkat setengah dibagi dengan Dikali aja, Pak. Dinaikin aja. Oke. Kesiniin aja ya. Ini berapa ini? Tadi ini di sini 1 per berapa? 1/2 ya? Ya, 1/2. A 1/2 dikalikan ke B pangkat 1/3 dikurangi 1/6. Nah, gitu ya. Ini dibagi, jadinya 1/2 dikali ya, jadinya kali, berarti tambah ya. Iya, Pak. Ya, berarti di sini A pangkat setengah dikalikan ke B pangkat berapa tuh? Setengah juga, Pak. Berapa? Setengah juga. Setengah juga. Iya. Iya. 2/6 tambah 3/6 tambah 1/6 jadi 3/6. Berarti X sama dengan AB. AB ya, begitu. X-nya sama dengan AB. Berarti kalau misalnya A kali X, berarti hasilnya sama dengan A dikalikan ke AB. Jadi A kuadrat B. Tuh ya, tadi yang C ya? Oke. Iya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini udah nih. 27. Gimana nomor 27? Coba bareng-bareng. Berapa di sini?
2 pangkat berapa? Atau kalian selesai kerjain dulu deh, berapa hasilnya? Saya dapat X-nya 6/5. Iya, oke. Bagus. 6/5. Ya. Gimana jarinya? 6/4 X ditambah 2 pangkat X plus 6 sama dengan ini 6/5 ya hasilnya. Gimana caranya? Itu 64 kan 2 pangkat 6, jadi 2 pangkat 6X. 2 pangkat 6X, ya terus Tambah 2 pangkat 6 kan 64, jadi 64 2 pangkat X. 64 kali 2 pangkat X. 2 pangkat X, ya bagus. 2 pangkat 7 itu 128, jadi 128 kali 2X. 2 pangkat X juga. Ya, Ya. 2 pangkat X-nya misalin jadi apa aja gitu. Oke, jadi ini 2 pangkat X dikalikan ke 2 pangkat berapa di sini? 6 ya? Enggak. Ya, enggak dipangkatin, Pak. Soalnya kan perkalian, dipangkatin gitu. Jadi 2 pangkat X pangkat 6. Oh iya. 2 pangkat X pangkat 6. Kita memisalkan aja berarti 2 pangkat X sama dengan apa misalnya ya? Iya. Oke, misalnya begitu. Berarti berapa di sini? Pangkat 6 tambah P ya. P pangkat 6 P pangkat 6 tambah 6P 6P sama dengan 128P. 128P. Nah, berarti P-nya kan bisa dicoret tuh. Iya. Iya, berarti berapa di sini? P pangkat Itu 64, Pak, bukan 6. 64P. ya, yang mana? Kan itu 2 pangkat 6X tambah 6. Itu aturan 64 bukan 6. Sebelahnya P pangkat 6. Ya. Itu 64 karena Oh, ini 64 ya? iya, atasnya juga 64. Iya. Kan 2 pangkat 6 ya? Iya. Nah, ini 64 berarti P pangkat 3 ya? P pangkat 5. Oh iya. P pangkat 5 sama dengan 128 kurang 64. 108 kurang 64 berapa? 64. Ya, 64. Oke. P sama S. P-nya udah nggak pakai. Udah nggak pakai lagi P-nya. Ya. Berarti P pangkat 5 sama dengan 2 2 pangkat pangkat 6. 6. P-nya 2 pangkat 6/5. Iya. P sama dengan 2 pangkat 6/5. 6/5 pangkatnya. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6, 5X 6. aja dulu. 6/5. Nah gitu. Begitu. Iya. Dibagi di apa? Ya. Dikali 5. Pangkatkan ke 1/5, dipangkat 1/5. Iya. 2 pangkat 6/5. Sementara tadi kan P itu sama dengan 2 pangkat X ya. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 6/5. Oke, bagus ya. X sama dengan 6/5. Dua satu bukan, Pak. Kenapa? Yang nomor 28 21 bukan. Nomor 28
Coba ya, Bapak belum nyoba. Ya kayaknya ya. Ini kan tinggal apa di sini? Pangkat B sama dengan 2 pangkat 19 ya. Dikali 2. Dikali 2 kurangi 1. Ya, kurang 1. Betul Jadinya, iya betul, Pak. Oke, berarti A pangkat B sama dengan ini 2 kali 1 kan 2, 1 ya. 2 pangkat 19 ya. Oke, A Ya, sama B ya 21 betul. Oke ya, bagus ya ini. Baca-bacakan. Ini udah mulai pertidaksamaan. Coba ada persamaannya enggak masih? Ini masih ada persamaannya, kita tuntaskan dulu persamaannya ya. Maaf Pak, boleh balik ke nomor 28 juga. Saya lagi nyatet tadi. Nomor berapa? Ini? 28. Nah iya. Apa? Kenapa? Ada pertanyaan apa? Enggak, saya mau nyatet dulu. Oh gitu. Keren. Udah Pak. Oke. Kita ke pertidaksamaannya. Kebersamaan dulu deh. Banyak kan soalnya. Oh banyak juga ya. Ya kita tuntaskan dulu kebersamaannya. Kayaknya mungkin ada yang mirip-mirip ya. Oke, coba nomor 1. Mumpung masih gampang-gampang ini. Biar ingat-ingat. Nomor 1 C. Nomor 1. Berapa? Nomor 1 itu C bukan, Pak? C. Bapak juga belum tahu. Berapa ini? 2 pangkat X. Sini aja nih. 2 pangkat X plus 2 sama dengan 2. berapa tuh? Langsung bagi 4, Pak. Ya, 2 ya. 2. Berarti X plus 2 sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan min 1. Betul ya. Nomor 2. Dua pangkat apa tuh? Ya, kalian udah kerjain. Yang E. Yang 2 apa? Saya E. E. Iya. Yang lain? Sama. 2 pangkat X kuadrat. Sama-sama. Sama ya. 2 pangkat X kuadrat berapa di sini? Min X min 6 ya? Gitu. Ya, betul. 2 berarti ya. X kuadrat min 6 per 3. Saya 1/3. Berapa? 1/3. Oke. Gimana nih? Ini nomor 2 tadi, ini nomor 1. Ini kan udah satu variabel ya, udah sama ya, ya kan? 4/15 tambah 1/15 berapa? 5/15 kali 3 pangkat 3x sama dengan 1. Berarti di sini 1 per berapa nih? 1/3. 1/3 ya. 1/3 berarti 3 pangkat 3x sama dengan 3 gitu ya. Ya. Oke, betul. 1/3. Kita lanjut. Berapa nih?
Ini berapa? Ini 3 pangkat berapa ya? Ini 3 kuadrat dibagi dengan 3 pangkat berapa ya? 2 ya? 2 4. Atau 3 pangkat. 3 pangkat berapa di sini? Min 2x plus 6. Yang sebelah kiri ini. Yang sebelah kanan ini 3 pangkat min 1, 3 pangkat min 2. 3 pangkat min 2 per 3, betul nggak? Iya, Pak. Ini 3 pangkat min 2 per 3. Betul nggak begitu? Iya, Pak. Sama dengan min 2 per 3. Jadi berapa tuh X-nya? 10/3. 10/3. Lanjut, nomor 5. Berapa? Kok belum ada soal ini ya? Soal yang menarik begitu? Tiga per dua, Pak. 3/2, Pak. Berapa? 3 per 2? Iya, Iya, Pak. Pak. Oke. Lanjut. Bentar, Pak. Boleh balik hal sebelumnya nggak, Pak? Oh, mau balik ini? Udah, Pak. Udah ya? Udah. Nanti pas responsi yang berikutnya kita ke ketidaksamaan ya, karena ini persamaan kita nuntasin dulu. Tanggung soalnya. Berapa nomor 6? Saya nemunya yang C, Pak.
Berapa nomor 6? 7 C. berapa? Berapa? C. C, Pak. C. Ya, oke. Nomor 7 belum. Gimana nomor 7 berapa? A. Udah. Per Berapa? 4. A. Berapa? 1/4. 1/4. Yang lain juga sama ya? Baik, nomor 8. Nomor 8 gimana nomor 8? Ini ke atasin dulu coba ya. Nomor 8. 4 pangkat berapa di sini? 1 min X ya. Sama dengan akar pangkat 3, 2 pangkat berapa tuh? 3X min 12. Ya. Berarti ini 2 pangkat 2 min 2X sama dengan 2 pangkat berapa di sini? X min 4. Begitu bukan? Ya. Dua min 2X sama dengan X min 4. Berarti min 3X sama dengan min 6. Berarti X-nya sama dengan X-nya sama dengan 2. 2. Oh 2 ya? Jawabannya. Apa ada yang salah? Ada kok Pak, itu E. Nomor 8 E. Duh. Iya jawaban nomor 7 kan ya? Bukan nomor ini. Nomor 8 Pak. Nomor 8. Oh iya nomor 8. Jadi bingung apa? Ini nomor 8 nih. Iya. 2 ya. Ini berapa? Ini kayaknya soalnya sama aja nih ya. Ini tipenya sama aja, ini sama bentuknya. Ini juga sama, nggak ada yang aneh. Ini FA sama dengan 64, ya tinggal ini mah ganti aja 4 pangkat A tambah dengan sama aja ini juga ya. Ini kita hanya ganti ini aja ya. 4 pangkat A ditambah dengan 3 kali 2 pangkat A plus 2 sama dengan 64 ya. Cari A nya ketemu. Ini juga sama jadi P kuadrat ditambah dengan min 12P ditambah dengan 32 ya, di mana P-nya sama dengan 2 pangkat P. Sama ini bisa lah. Tidak ada yang aneh. Ini juga jika akar-akar bersamaan ada nilai X1 maka nilai dari tinggal nyari akarnya, ini sama bersamaan juga yang kayak yang biasa juga ya. Mau dibahas atau enggak usah? Usah atau enggak usah? Ini udah tidak sama. Dari nomor 16 dibahas enggak? Enggak usah. Nomor 16. Boleh, Pak.
Nggak usah ya, sama aja ya ini ya. Bahas aja Pak, nggak apa-apa. Kenapa? Bahas aja. Nomor 16. 16. Apa jawabannya? Bapak, suaranya kok agak pecah ya? Apa nomor 16 jawabannya? Atau mau dibahas? Bahas Pak, nggak apa-apa. Bahas aja Pak. Bukan Pak. Oke. Kita lihat ya. 3 pangkat berapa di sini? 3 pangkat 2x dikurangi dengan 12 kali 3 pangkat x itu ya? Iya Pak. Berarti 3 Itu pangkat disimpulin jadi A. 3 pangkat X-nya. Simbolannya jadi A. Jadi A 3 boleh. pangkat A kuadrat gitu. Min 12A plus B7 sama dengan 0. Terus dipecah A min 9 sama A min 3. Iya. Berarti hanya berapa tuh? A-nya sama dengan 9 atau A sama dengan 3. Terus dipecahin 3 pangkat X sama dengan 9, maka X-nya sama dengan 2. X-nya sama dengan 2. Oh, ini 3 pangkat X sama dengan 3, maka X-nya sama dengan 1. 1 tambah 2, 3. Ada yang bisa langsung nggak sih mau kayak begini? Nggak bisa ya? Langsung. Kalau langsung gimana? Oke, mungkin ya begitu aja. Ini dengan ini sama aja ya. Ini jadi apa di sini? A kuadrat min 12A min 64. Sama dengan 0. Temu lagi. Ini juga, Bapak kira ini sama juga ya. Ini jadi berapa nih? 9P kuadrat ditambah 8P dikurangi 1 sama dengan 0A. Ketemu juga nilai P-nya. Di mana P-nya itu sama dengan 3 pangkat X. Kalau ini A-nya berarti sama dengan 2 pangkat X ya. Ya, tinggal diteruskan itu. Oke, ini juga sama. Nomor 20 juga udah ini ya. 20 dan 21 bagaimana 21 tuh? Satu bagaimana ya? Nah, 21 itu sebenarnya sama aja ya. Ini kan X kuadrat itu sama aja dengan X plus 2 dikuadratkan. Betul nggak? Gitu kan ya? Nah, jadi fungsinya udah sama. Pernah dibahas juga. X plus 2 sama dengan 2X plus 6 sama dengan X plus 2. Nah, berarti di sini 6X plus 10 ya. Syarat yang pertama apa? Fx-nya sama dengan berapa di sini? 1 ya. Yang kedua Fx-nya sama dengan min 1. Terus apa lagi? Terus ini Gx sama Cx-nya sama ya. Gx sama dengan C Hx ya. Kalau di sini adalah yang ini Gx, yang ini adalah Hx. Terus apa lagi syaratnya? Ada berapa syaratnya tuh yang kemarin? Karena ini udah sama. Apanya? Fx-nya sama dengan 0. Iya, 0. Fx-nya sama dengan 0. Tapi dengan syarat apa? Ini juga ada syarat ya. Pangkatnya positif. Iya, berarti pangkatnya harus di sini
GX-nya dan HX-nya harus positif ya. Ini juga ada syarat nih, harus bagaimana nih? Kalau GX sama X-nya harus ganjil atau genap dan genap gitu ya. GX-nya dan HX itu harus sama ya. Ganjil atau genap atau genap. Oke, tinggal dicari tuh persamaan yang mana yang memenuhi nanti. Yang penting diubah dulu ke dalam bentuk ini ya, ke dalam bentuk X+2 X+2. Oke, tinggal dicari tuh Mas, silakan dicari dulu. Waktunya tinggal berapa menit? Coba ini ada kayak begini nih, coba mungkin kalau yang ini biasa ya, sama dengan yang tadi. Kalau misalnya kalian paham ya, tinggal terusin aja itu mah ya, karena bentuknya sama aja. Kalau ada soal kayak begini gimana nih? Nilai A yang memenuhi nilai A yang memenuhi nilai A yang menyebabkan persamaan 9x min A kali 3 pangkat X plus A sama dengan 0 mempunyai tepat satu akar nyata adalah gimana tuh kalau ada kayak begitu tuh. Mungkin soal apa UTBK mungkin kayak begini ya, atau soal biasa juga bisa ya. Halo? Iya. Halo? Iya, Pak. Bapak nggak ke kontrol tapi internetnya lost. Nilai A-nya 4 bukan, Pak? Nilai A-nya berapa? 4 bukan, Pak? 4. 0 bisa nggak sih nih? Ya, 4. Yang lain gimana? Sama nggak? 0 juga bisa sih. Iya, 0 juga bisa. Bisa kan? Bisa Atau sih. bingung. Tapi emang bisa. Kalau 0 emang bisa kok. Kan 0 sama 0 nanti. Kalau 4 kan itu. Amin 4 ya. Nilai A yang menyebabkan persamaan 9 pangkat X dikurangi A kali 3 pangkat X ditambah dengan A sama dengan 0. Mempunyai tepat satu akar nyata adalah berapa tuh? 4 bisa. 0 juga bisa sih. Tapi kalau 0 nanti cuma sisa 3X pangkat 2-nya doang. 3 pangkat X pangkat 2 deh. Pangkat 2X. Kalau A-nya berapa? 0. Emang 0 masuk ya? Kan ini nyari itu diskriminannya biar 0. Ya. Kalau punya satu Ya. akar nyata. Memenuhi enggak 0? Emang A kuadrat min 4A, Pak, sama dengan 0. Jadi 4 bisa, 0 bisa. Oke. Tapi kalau 0 sisa 9 pangkat X-nya doang, Pak. Kalau dimasukin ke persamaan. Gimana coba ini? Gimana cara menyelesaikannya gimana?
diubah dulu ke dalam bentuk persamaan, semacam persamaan kuadrat ya. Ya, semacam persamaan kuadrat. Jadi 9 pangkat X min A kali 3 pangkat X plus A sama dengan 0. Mempunyai tepat satu akar nyata. Kalau kita ubah dalam bentuk persamaan kuadrat kan ini sama aja dengan begini ya. 3X kuadrat gitu kan ya. Min A kali 3 pangkat X plus A. Ya kan ini udah persamaan kuadrat ininya nih. A, B, C kan bentuknya ya persamaan kuadrat. Ya, kita ambil 3 pangkat X itu adalah suatu variabel ya. 3 pangkat X itu sama dengan variabel apa, Y atau apa gitu ya. Ini jadi variabel. Maka syarat ya mempunyai persamaan, mempunyai tepat satu akar nyata. Berarti D-nya harus bagaimana tuh? Satu akar nyata. Diskriminannya berarti harus lebih besar daripada 0 ya. Harus positif diskriminannya. Itu nanti punya 2 akar nyata Pak kalau misalnya lebih dari 0. Kenapa? Kalau lebih dari 0 dia punya 2 akar nyata Pak. Kalau nggak salah gitu kan. Kalau mau nyari satu akar nyata itu sama dengan 0. Oh iya sama dengan 0, maaf. Iya. Kan menyinggung ya, memotong di satu titik begitu kan. Misalnya begini, ya sama dengan 0. Berarti di sini apa tuh? A kuadrat min 4A-nya di sini 1 ya. 4 kali 1 sama dengan berapa di sini? 4A kuadrat ya. 4 kali 1 kali A sama dengan 4A. Min 4A sama dengan 0. Ya, A-nya berarti min 4 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 0 atau A-nya sama dengan 4. Cuman kita cek untuk misalnya untuk A-nya sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, kira-kira memenuhi enggak ke persamaan ini? Ya. Jadi kan nanti 9 pangkat X min 0 ya. 9 pangkat X saja Pak. Min 0 plus 0. Kenapa? Iya, nanti jadi 9 pangkat X saja Pak. Iya, Jadi 9 pangkat X sama dengan 0 gitu kan ya jadinya. Iya. 9 pangkat X sama dengan 0. Berapa nilai X-nya? Kan di sini nilai X-nya harus positif tidak yang ininya? Nilai A yang menyebabkan persamaan 9 pangkat X dikurangi A kali 3 pangkat plus A sama dengan 0. Mempunyai tepat satu akar nyata adalah mempunyai tepat satu akar nyata. Kira-kira kalau ini memenuhi enggak nih? Ini tidak memenuhi ya. Kalau A-nya sama dengan 0 berarti 9 pangkat X sama dengan 0. Ya. Harus A-nya itu 9 pangkat X-nya itu harus lebih besar daripada 0. Ya kan syaratnya ya. Fungsinya itu kan fx sama dengan A pangkat 2 pangkat X misalnya. A pangkat X misalnya. Maka di sini syaratnya A-nya itu harus positif dari 0. Jadi ini tidak memenuhi karena tidak kan harus positif di sini ya, sementara di situ sama dengan 0. Berarti yang A di sini. Berarti yang maunya adalah yang A. Oke, begitu kira-kira. Ada tadi kayak soal yang ini. Ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Ada pertanyaan?
Tidak ada ya? Tidak ada benar. Nanti insya Allah 2 minggu berikutnya kita akan ke ke soal-soal pertidaksamaan ya. Ini kan bersama. Setelah itu baru kita siap-siap untuk ulangan ya. Sambil Bapak nyari soal-soal yang kira-kira menarik itu. Cukup Pak ya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak, silakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, oke, kalau tidak ada saya kira cukup untuk ini kan sama aja soal-soalnya ya yang kayak yang udah kita pelajari bersama. Paling nanti tinggal ke pertidaksamaannya. Cukup. Ini nanti kita tinggal ke pertidaksamaan. Kalau nggak salah Bapak udah buat tapi masih belum di sini ya. Ada di nanti bawa tambahkan ke sini untuk pertidaksamaan. Oke. Ada yang tidak masuk? Ini 42 dari seluruhnya ya. 42 absen. Ini MIPA 4 dan MIPA 5 kan ya? Iya, Pak. Ada seharusnya ada 40, tapi ini ada 4. Orang nggak dikenal Pak, yang pakai lebih dari underscore kurang dari. Kurang. Siapa nih yang tidak dikenal, yang mana? Ini ya? Yang pakai Kayak emoticon. muka itu Pak. Oh, udah Dia keluar. langsung keluar tuh Pak. Udah keluar. Siapa itu kok bisa masuk? Tahu, Pak. Gue Pas tahu. di pelajaran fikih juga sering masuk dia Pak. Fisika. Iya fisika. Fisika. Pas Di fisika pelajaran masuk fisika. juga. Di fisika Iya, juga sering masuk. banget. Oh. Sering banget, Pak. Makanya hektik banget kalau mau belajar fisika tuh. Perjuangannya keras. Karena dianya masuk terus. Dan sering ngakikin orang. Karena makanya bukan pakai Zoom tapi di Jitsi Pak kalau fisika. Pakai apa? Pakai Jitsi, di mana semua orang adalah moderator. Jadi bisa ngakik orang seenaknya.